Membaca perikop Injil hari ini, saya teringat pengalaman saya ketika masuk ke seminari menengah atas di Atambua, Seminari Santa Maria Immaculata Lalian. Sebagai siswa baru, tentu kami membutuhkan banyak bimbingan, mulai dari bangun tidur sampai pergi tidur lagi. Kebiasaan yang sama itu pertama-tama kami pelajari, namun seiring berjalannya waktu, semua rutinitas itu menjadi satu pola bagi setiap siswa. Namun ini bukan hal yang paling menarik. Berkaitan dengan Injil hari ini, saya teringat akan satu peristiwa pertemuan para orang tua wali. Saya tidak ingat secara pasti tahunnya, namun saya pikir saat itu saya hendak beranjak dari kelas 10 menuju kelas 11. Para orang tua yang anaknya bersekolah di Seminari Lalian pasti tahu bahwa setiap semester anak-anak mereka akan menghadapi ujian yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup mereka di seminari. Ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi. Jika tidak, siswa bersangkutan akan diminta secara baik-baik untuk pindah ke sekolah-sekolah lain. Saya ingat ketika kami masuk sebagai kelas persiapan di seminari, jumlah kami sangat banyak, kira-kira 100 lebih siswa. Namun setelah melewati beberapa semester, jumlah kami mulai berkurang. Pada waktu pertemuan orang tua wali itu, para guru dan para wali dan orang tua membicarakan cukup banyak hal. Setelah selesai pertemuan, siswa-siswa seminari akan bertemu orang tua mereka untuk sekedar bercakap-cakap dan melepas rindu. Dan yang terpenting adalah oleh-oleh yang dibawa orang tua. Para orang tua sudah saling kenal sebab pertemuan ini berlangsung setiap awal tahun. Saya ingat ketika itu ayah saya sedang bercakap-cakap dengan beberapa orang tua yang kebetulan anaknya setingkat dengan saya. Ketika saya menyalami mereka semua, ada satu pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Entah itu pertanyaan untuk sekedar basa-basi ataukah memang ingin tahu. "Ade, angkatan Ade sekarang masih berapa orang?" Setelah menjawab pertanyaan ini, seorang bapak menyambung, "Akan ada waktunya ilalang dipisahkan dari gandum." Saya tidak sepenuhnya mengerti kalimat ini, namun yang pasti kami, siswa-siswa seminari, kami berjuang untuk menjadi anak seminari, menjadi seminaris yang baik, tanpa mengidentikan diri dengan gandum, apalagi ilalang. Ada satu kenyataan di dalam hidup yang sulit untuk kita tampik, yaitu keberagaman. Pola pikir yang berbeda, karakter yang berbeda, dan cara mengatasi setiap tantangan hidup yang berbeda pula. Dari sekian perbedaan itu, tidak jarang kita temukan bahwa ada orang yang karakternya berlawanan dengan kita. Bahkan mereka menjadi orang-orang jahat di dalam setiap cerita-cerita kita. Benarkah demikian? Yesus bercerita tentang penabur baik yang ditentang oleh seorang penabur lain yang memiliki karakter jahat. Mereka menabur untuk menghambat, bahkan membunuh benih baik yang telah ditaburkan. Kenyataan berbicara bahwa terkadang kita mengalami situasi ini di dalam hidup kita. Ada orang yang merasa hidupnya tidak baik-baik saja jika orang lain terlihat bahagia. Ada orang yang geram ketika melihat orang lain tertawa bahagia. Ada juga yang mencibir melihat kesuksesan orang lain, dan masih banyak hal kontras lainnya. Yesus melihat setiap daya yang menghambat pertumbuhan sebagai daya ilalang. Daya ilalang itu hidup subur ketika amarah, iri dan dengki, cemburu dan benci menguasai hidup seseorang. Saya yakin dan percaya bahwa daya ilalang itu ada di dalam hati kita semua dengan kadarnya masing-masing. Mungkin sulit untuk kita akui bahwa kita sedang benci,
sedang marah, sedang iri dan cemburu. Tetapi satu hal harus kita sadari, bahwa sampai kapanpun perasaan demikian akan tetap kita alami. Apakah kita akan menunggu sampai waktu menuai tiba? Apakah itu tidak terlambat? Santo Paulus mengingatkan kita bahwa pertentangan antara kedua daya ini bisa membuat kita hilang arah. Kita sadar bahwa kita tidak sepenuhnya bisa hidup di dalam roh tanpa kemungkinan menuruti keinginan daging. Potensi keduanya sama. Namun dengan membuka diri pada kerja roh, kita dibantu dan dituntun untuk selalu mengusahakan hal-hal baik, sebab Allah yang kita imani menjanjikan perlindungan dan bimbingan menuju damai dan sejahtera. Maka yang perlu kita usahakan adalah menumbuh kembangkan daya positif yang membantu orang lain untuk bertumbuh, mengurangi kebiasaan untuk menilai orang lain seturut apa yang kita lihat, sebab hal itu belum tentu benar, dan mengusahakan serta mengembangkan setiap bakat yang kita punya. Menaruh perhatian berlebihan pada hal negatif membunuh semangat kita. Jalani hidup dengan bahagia dan mohon Tuhan untuk hadir dalam setiap langkah hidupmu.